Manajemen Krisis Kemenparekraf RI. Dan yang terakhir juga menjadi pamungkas anggota Komisi 10 DPR RI, Ibu Hajah Himatul Aliyah, SOS MSI. Ibu, ini juga sekaligus mungkin untuk perjumpaan kita kali ini sebagai gambaran bahwa aspirasi dari Gcraft itu sebuah organisasi yang menaungi banyak pelaku aircraft telah disampaikan kepada Komisi 10 DPR RI melalui RDPU pada tanggal 14 November 2022. Intinya adalah poinnya Bu, apakah nanti program untuk Rembuk Nasional akan segera dilaksanakan dan bagaimana pandangan Komisi 10 DPR RI tentang adanya Hari Ekonomi Kreatif Nasional dan perlu apakah menjadi hari libur nasional atau cukup dengan tanggal perayaannya saja? Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Tentunya yang hasil audiensi itu sudah kami terima dengan baik dan kami juga mendukung, mensupport apa yang menjadi harapan dari Gcraft yang mengusulkan Hari Ekonomi Kreatif. Ini menjadi suatu momentum yang luar biasa dan juga banyak disampaikan oleh para narasumber. Karena memang saya membayangkan ya dulu ketika ada Hari Ekonomi Kreatif, kita ada festival, perayaan, iya oke, tapi tidak hanya perayaan, tapi perayaan juga harus ada, celebrate gitu. Jadi saya membayangkan ketika misalnya hari ini, tanggal ini kita menjadi Hari Ekonomi Kreatif, hari ini yang diadakan seperti ini, forum-forum ramai bimbingan teknis, ramai, jadi serentak hari itu ada semacam unjuk karya gitu, unjuk karya berbagai daerah menjadi ramai, jadi saya kayak semacam perayaan 17 Agustus gitu ya. Tapi mungkin kalau masalah libur nasional itu harus dikembalikan lagi, kita kan tidak hanya di DPR itu tidak hanya satu partai yang menentukan di soal libur nasional, itu juga ditentukan dengan pemerintah lagi kalau soal hari libur. Tapi kalau sebagai penetapan Hari Ekonomi Kreatif Nasional ini terobosan yang luar biasa karena selama ini kan belum pernah ada gitu ya. Dan dengan adanya Hari Ekonomi Kreatif Nasional ini tentunya diharapkan bisa membangkitkan semua sektor-sektor ekonomi rakyat, apalagi kita dari Sabang sampai Merauke ini sektor ekonomi kreatifnya luar biasa, hanya perlu diberikan wadah atau tempat ataupun jejaring ya, jejaring, karena kadang-kadang orang punya produk kreatif nggak punya jaringan untuk misalnya masuk ke dalam link ke media sosial saja, kadang-kadang kalau dia tidak punya jejaring yang banyak, dia segitu-gitu aja followernya begitu. Kalau mau beli gitu ya follower, tapi kan itu fake gitu ya, beli follower itu fake, kita kan ingin yang real gitu. Dan saya sendiri sebagai orang yang menikmati ekonomi kreatif jalur online, ya kadang ada yang puas, ada yang enggak, seperti yang tadi disampaikan oleh dari Pak Rekrat bahwa kadang-kadang memang nggak sesuai. Akhirnya saya berhenti membeli produk itu. Artinya itu kan sesuatu kerugian bagi pelaku ekonomi kreatif itu sendiri ketika dia tidak bisa mempersiapkan apa what you see, what you get gitu. Kadang-kadang what you see kita mendapatkannya beda gitu. Bahannya terlalu tipis lah, apa gitu, cepat robek lah. Saya punya produk ekonomi kreatif dikirimin oleh-oleh dari Maroko, cakep banget tuh baju yang wow, satu hari pakai langsung robek gitu kan. Jadi kan jangan sampai industri kreatif kita seperti itu, terutama industri kreatif kita di bidang yang memang sudah diakui dunia UNESCO seperti batik. Banyak masuk dari luar, dari negara lain ke kita produk batik yang cetak mesin. Itu harganya murah-murah, jadi menjatuhkan pengrajin batik itu sendiri ya. Jadi banyak saudara-saudara kami yang ada di Tegal, Purwokerto, yang ada di Pekalongan ya. Itu kalau di Tegal itu kan industrinya konveksi. Jadi baju-baju yang sekarang kalah konveksi mereka kalah dengan buatan-buatan dari luar yang sekarang lebih murah gitu. Jadi inilah yang justru menghancurkan UMKM kreatif kita. Harus pemerintah bersungguh-sungguh gitu, jangan sampai kebanyakan produk dari luar masuk yang meniru produk kita ya. Contohnya batik lah yang paling gampang, kita bisa dapat semeter cuma berapa ribu gitu ya, bisa bikin batik dari produk luar, padahal itu adalah ciri khas bangsa kita, karya kita, hak cipta kita. Tapi kok mudah sekali sekarang ini banyak dari mana-mana masuk produk yang sesungguhnya buatan kita juga. Contoh misalnya ada brand yang terkenal sebagai brand dunia, itu dibikinnya kan di satu daerah di Jawa Tengah, dikirim keluar, dikasih brand nama tersebut, masuk lagi ke Indonesia gitu. Jadi kita sesungguhnya membeli barang buatan kita, tapi uangnya masuk keluar karena produk asing gitu. Tapi sebenarnya bikinnya di Indonesia. Jadi kita ini perlu dilindungi lah, pemerintah sekali lagi mungkin perlu kerjasama antar lembaga ya, tata kelolanya perlu ditingkatkan kembali. Jangan sampai produk-produk unggulan Indonesia diakui oleh dunia luar. Jadi harapan saya sekali lagi
Mudah-mudahan dengan adanya Hari Ekonomi Kreatif ini, segala tadi yang sudah disampaikan dan bidang pendidikannya, penyiapan SDM-nya, ya, penyiapan sumber daya alamnya juga harus ada, karena bahan-bahan itu kan dari sumber daya alam juga bisa ya, seperti misalnya kalau di Papua kan bikin tas itu kan mungkin ya bikin tas yang dari akar-akar itu, atau di Baduy itu dari akar-akar kayu. Kalau sumber daya alamnya hilang, mereka tidak bisa lagi memproduksi hal-hal yang terkait dengan budaya begitu. Oleh karena ini perlu sekali lagi perlindungan dari pemerintah terkait yang impor-impor dari luar yang terkait dengan similar dengan yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja harapan saya, semoga Hari Kreatif Nasional ini menumbuh kembangkan kembali semua potensi yang ada dan menguatkan komitmen kita semua, ya, tidak hanya dari pelaku tapi kami juga dari legislatif dan juga dari eksekutif, untuk menguatkan, sama-sama menguatkan Hari Ekonomi Kreatif Nasional ini jadi hari yang sangat penting, ya. Mudah-mudahan dia bisa hari libur, karena dia bisa jadi festival gitu. Itu udah harus diusulkan kembali ya Mas Kawenda, ya. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rina Ketua Komisi 10 DPR RI untuk memberikan closing statement. Ada pula kesimpulan yang kita bisa ambil dari obrolan kita dari awal sampai dengan akhir adalah kolaborasi dan sinergi menjadi kunci yang paling penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi kreatif. Tercapainya hal ini semoga bisa mewujudkan Hari Ekonomi Kreatif Nasional, dan regulasi yang sudah ada seharusnya bisa dioptimalkan dan disosialisasikan kepada seluruh pelaku ekraf di Indonesia. Dan dengan demikian berakhir rangkaian acara kita hari ini. Sebelumnya terima kasih untuk Ibu Hajah Himatul Aliyah SSMSI selaku anggota Komisi 10 DPR RI, Ibu hatur nuhun. Terima kasih juga untuk staf ahli bidang manajemen krisis Kemenparekraf RI, Bapak Fajar Hutomo, Bapak terima kasih. Terima kasih untuk pelaku ekraf sektor kuliner, owner Vira Oleh-oleh, Bapak Rahmat SPD MPD, terima kasih. Dan juga pelaku ekraf sektor musik, Bapak Dwiki Darmawan, tepuk tangan yang luar biasa. Dan dari kebijakan publik LPMI ini, Bapak Sukmawan Sabidi LCM. Baik, dan terakhir saya pamit undur diri. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan, dan atas nama tim kerja nasional penetapan dan perayaan Ekraftas Kemenparekraf RI, juga terima kasih atas atensinya. Mari kita wujudkan Indonesia sebagai pusat peradaban ekonomi kreatif dunia melalui Hari Ekonomi Kreatif Nasional, karena ekonomi kreatif nasional Indonesia adalah masa depan Indonesia.